pagi anak-anak. Senang sekali Ibu Betsy bisa berjumpa kembali bersama anak-anak semua di dalam kebaktian sekolah minggu hari ini. Walaupun masih online, kita tetap semangat. Oke? Mana tangannya? Semangat. Yes. Kita akan memuji Tuhan dulu ya, yang pertama ya. Siap? Ya, Ibu Betsy mau ajak anak-anak muji Tuhan dulu. Kita akan memuji nama Tuhan dengan memuji Tuhan selalu. Lagu ini lagu lama, Mama Papa pasti bisa. Bantu anaknya ya Mama Papa. Yuk kita nyanyi anak-anak sama-sama. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Tangannya ditepuk. Hebat. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Bisa? Hebat anak-anak. Sekali lagi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan memuji nama Tuhan, kita akan minta tolong Tuhan dulu yuk, supaya Tuhan Yesus pimpin kebaktian kita dari awal sampai selesai nanti. Yuk, kita berdoa. Mana tangannya? Hebat. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Ibu Betsy bantu pimpin ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, tolong pimpin dan berkati kebaktian sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita tetap akan memuji Tuhan ya. Ibu Betsy mau kasih tahu anak-anak, kita punya sahabat yang setia, yang selalu menemani kita ketika kita susah, ketika kita senang, dimanapun kita berada. Namanya Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan lagu itu sama-sama. Ada satu sobatku yang setia, satu sobatku yang setia. Siap? Yuk kita nyanyi sama-sama dengan Ibu Betsy ya. Mama Papa tolong dibantu anak-anak supaya bisa memuji nama Tuhan ini. Mana tangannya? Tepuk tangan. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah meninggalkan diriku. Dikala aku susah, kala aku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati.
hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, anak-anak bisa ya. Satu sobatku yang setia, namanya Tuhan Yesus. Hebat. Kita nyanyi sama-sama. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah meninggalkan diriku. Dikala aku susah, kala aku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Ibu Betsy mau mengajak lagi anak-anak semua untuk memuji nama Tuhan dengan judul lagu Yesus Sayang Padaku. Bisa? Tentu bisa. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Silakan Ibu Cecil. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali Ibu Cecil bisa menemani anak-anak semua. Tadi anak-anak sudah sukacita memuji Tuhan bersama Ibu Betsy. Wah, hebat anak-anak semuanya. Kasih Tuhan sungguh nyata bagi kita semua ya anak-anak. Kita bisa bersama-sama beribadah. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mana Alkitabnya? Sudah disiapkan semua? Hebat, keren-keren semuanya. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya anak-anak. Mana tangannya? Coba Ibu mau lihat tangannya di depan. Tangannya kita satukan. Tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mulai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih Tuhan sungguh dalam bagi kami. Kami juga mau mengasihi Tuhan dengan lebih dalam lagi. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami untuk dapat duduk tenang, sehingga kami sungguh-sungguh dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Anak-anak, tema kita minggu ini adalah Tuhan mau kita setia. Diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Ibu mau minta tolong papa mama untuk membacakannya pada anak-anak ya. Terima kasih papa mama. Anak-anak, siapa yang masih mempunyai opa atau oma? Bagaimana kondisi opa dan oma kalian? Opa dan oma sekarang tinggal dengan siapa? Siapa yang opa dan omanya tinggal sendiri? Kenapa ya opa dan oma gerakannya tidak bisa segesit papa dan mama kalian? Itu karena opa dan oma umurnya sudah tua. Tidak bisa segesit waktu mereka masih muda. Nah, papa dan mamamu pun demikian. Jadi, anak-anak nantinya suatu saat juga akan menjadi tua. Saat itulah mereka akan membutuhkan pertolongan dalam hidupnya. Setelah memasuki usia tua, opa dan oma tidak lagi bekerja. Mereka seringkali tidak punya kegiatan anak-anak. Apalagi ada opa dan oma yang hidupnya sendiri karena anak-anaknya sudah menikah dan mempunyai kehidupan keluarganya sendiri. Mereka terkadang akan merasa kesepian anak-anak. Mereka akan bersuka cita jika ada anak dan cucunya datang berkunjung. Siapa yang suka mengunjungi opa dan omanya? Mereka tidak kesepian anak-anak jika kita sering berkunjung atau menyapa melalui video call atau telepon. Bagaimana ya kita bisa menolong opa dan oma yang mungkin kesepian karena hidupnya sendiri? Nah, anak-anak, dalam Alkitab pada kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22, ada cerita tentang Naomi dan Rut. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Di situ ada satu keluarga tinggal di Bethlehem. Papanya bernama Elimelek dan mamanya bernama Naomi. Mereka mempunyai 2 anak laki-laki bernama Mahlon dan Kilion. Ketika daerah itu dilanda kelaparan, mereka memutuskan untuk pergi mencari makanan. Mereka melakukan perjalanan menuju Moab dan menetap di sana untuk hidup. Pun di Moab, sesuatu yang menyedihkan terjadi. Elimelek meninggal. Kedua putranya, Mahlon dan Kilion, menikah dengan wanita-wanita Moab bernama Orpa dan Rut. Orang Moab ini adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Anak-anak, hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Kedua anak laki-laki Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion, meninggal. Naomi sangat sedih. Jadi, tinggallah Naomi, Orpa, dan Rut. Ketika Naomi mendengar bahwa Tuhan menyediakan makanan bagi orang-orang di Bethlehem, Naomi memutuskan kembali ke Bethlehem. Mereka bertiga segera berkemas untuk melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, Naomi berkata kepada mereka berdua, yaitu Orpa dan Rut. Kata Naomi, "Kembalilah ke rumah ibumu sendiri. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada suamimu dan kepadaku. Dan kiranya Tuhan memberikan suami yang baik bagi kalian." Lalu Naomi mencium mereka dan mereka menangis. Kata mereka, "Kami ingin ikut bersamamu saja, Ibu." Dan kata Naomi, "Tidak, kalian harus pulang. Kalian bisa menikah lagi."
Orpa dan Rut menangis dengan sedih. Kemudian Orpa berpamitan dan pulang kepada ibunya. Akan tetapi Rut memegang Naomi dan tidak mau melepaskan Naomi. Katanya, Orpa telah kembali kepada bangsanya. Janganlah paksa aku meninggalkan engkau, ibu. Kemana engkau pergi, kesitulah aku akan pergi. Di mana engkau tinggal, di situ aku juga tinggal. Bangsamu akan menjadi bangsaku, dan Allahmu akan menjadi Allahku. Akhirnya ibu Naomi sadar bahwa Rut bertekad akan tinggal bersamanya. Kemudian mereka berangkat ke Bethlehem. Akhirnya Naomi dan Rut tiba di Bethlehem. Kedatangan mereka disambut orang-orang di Bethlehem. Naomi dan Rut hidup bersama. Rut sangat sopan dan memperhatikan Naomi. Rut sangat menghormati Naomi seperti ibunya. Tuhan selalu memelihara hidup mereka. Nah, anak-anak, orang yang tetap beriman pada Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak, itulah kisah tentang ibu Naomi dan Rut. Belajar dari kisah Naomi dan Rut, kita bisa meneladani Rut yang bersedia menyediakan waktu untuk menemani Naomi yang sudah lanjut usia dan sedang mengalami kesepian dan kesusahan. Mereka tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya pada Tuhan. Walau ada kesusahan dalam hidupnya mereka tetap ikut Tuhan. Nah, bagi orang yang tetap setia percaya pada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan membuat hidup mereka baik kembali. Ketika Rut memilih untuk menolong Naomi, Allah memberkati Rut. Karena iman percaya dan keputusan Rut inilah dalam rencana pemeliharaan Allah. Ia menjadi ibu nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Luar biasa. Anak-anak, maukah anak-anak tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat hidupmu dan pemelihara hidupmu? Bersediakah anak-anak tetap setia mengakui Tuhan dalam setiap sikap, tingkah laku, dan dalam perjalanan hidupmu? Bersediakah anak-anak juga setia mengasihi Tuhan dan papa mama apapun yang terjadi dalam kehidupanmu? Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Setialah selamanya. Nah, anak-anak, sampai di sini cerita firman Tuhan. Tetap selalu setia, percaya, juga selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang kita tutup dalam doa. Mana tangannya anak-anak? Kita satukan. Tutup matanya, tundukkan kepala, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami diajar untuk setia. Seperti Rut yang setia pada Naomi dan Tuhan memberkatinya. Kami juga mau menjadi anak yang setia kepadamu. Sertai dan lingkupi kami semua untuk memiliki iman hanya kepada Tuhan.
dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, buat kami mengerti semua ajaran Tuhan, agar kami dapat memberikan yang terbaik dan melakukan semuanya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mazmur 37 ayat 3. Anak-anak, kita ulangi bersama-sama. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mazmur 37 ayat 3. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak lanjutkan pujiannya bersama Ibu Betsy. Silahkan Bu Betsy. Terima kasih Bu Cecil. Wah, firman Tuhan hari ini luar biasa ya anak-anak. Seperti siapa di dalam cerita Bu Cecil? Ya betul, Dia setia. Kita pun harus setia. Tuhan Yesus juga sudah setia loh sama kita. Ada lagunya. Kita akan menyanyikan lagu ini sama-sama. Bagi yang belum bisa lagu ini, jangan khawatir. Ada tulisannya di bawah. Minta tolong mama papa bantu untuk menyanyikannya. Oke? Siap? Yuk kita nyanyi sama-sama. Setia, setialah. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Bisa? Ya. Kita ulang sekali lagi. Setia, setialah. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Anak-anak mau setia sampai mati? Luar biasa. Kita semua setia sampai mati nanti. Nah anak-anak, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Anak-anak sudah siap persembahannya? Ibu Betsy sudah. Pintar, anak-anak juga sudah siap ya. Hebat. Nah, amplop persembahan ini bisa dibawa oleh mama papa ke gereja. Lalu mama papa masukkan ke dalam kotak persembahan. Atau mama papa bisa juga transfer ke rekening berikut ini. Ya, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Semuanya pasti bisa ya? Nyanyi bersama-sama dengan Ibu Betsy. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan
berikan persembahanku pada Yesus Juru Selamatku. Bisa? Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus Juru Selamatku. Dan berikan persembahanku pada Yesus Juru Selamatku. Yuk kita bawa persembahannya dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ibu Betsy bantu pimpin doanya ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Tolong Tuhan berkati persembahan kami sehingga menjadi berkat untuk banyak orang dan makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sudah selesai kebaktian kita hari ini. Terima kasih ya, anak-anak sudah mengikuti kebaktian ini dengan hebat. Ibu Betsy kasih 2 jempol. Dan salam terima kasih buat mama papa yang sudah mendukung anak-anak ikut kebaktian hari ini. Yuk kita tutup dalam doa. Mana tangannya dilipat? Ditutup matanya. Ibu Betsy bantu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai kebaktian sekolah minggu. Tolong pimpin kami sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Sudah selesai kebaktian kita, maka usailah sekolah minggu. Masih ingat lagunya? Kita nyanyikan sama-sama. Usailah sekolah minggu, tetap puji Tuhan. Salam, salam, Tuhan memberkati. Sekolah minggu, tetap puji Tuhan.